Halo Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia, salam berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya di koneksi antar materi modul 21.A.8 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan dulu, nama saya Renita Eka Wahyuni SPD dari SMP Nusantara 1 Gubuk, CGP Angkatan 8, Kabupaten Grobogan dari Jawa Tengah. Oke, di dalam modul ini nanti saya akan membicarakan tentang pertanyaan pemantik dari yang sudah dipelajari, apa yang mengubah pikiran sekarang. Yang kedua, pemikiran apa yang sudah berubah dan berkontribusi terhadap pemahaman pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, bagaimana menjaga untuk tetap positif walau banyak tantangan untuk pembelajaran berdiferensiasi ketika berada di dalam kelas. Nanti kita akan membahas semuanya di sini. Dalam pemahaman dari modul 2.1 saya bisa mempelajari tentang murid bahwa kemampuan dan pengetahuan murid dalam satu kelas berbeda-beda. Bahkan anak kembar sekalipun memiliki pemikiran yang berbeda. Sehingga guru dituntut untuk mengembangkan proses pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan kebutuhan belajar siswa. Untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus siap untuk menyiapkan konten. Proses pembelajarannya pun harus disesuaikan. Kemudian hal yang membuat saya selalu tetap berpikir positif dalam proses pembelajaran berdiferensiasi adalah semua murid bisa berhasil dan sukses. Adil, tidak harus sama, dan setiap murid memiliki pola belajar yang unik sehingga guru harus bisa memberikan pengajaran sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Maka kita akan bahas berikut ini. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru yang dibuat untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas demi memenuhi kebutuhan belajar individual murid untuk semua murid di kelas sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka yang pertama kita harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang aktif, dan yang terakhir melakukan penilaian berkelanjutan. 3 aspek kebutuhan belajar murid yang harus guru ketahui. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat belajar murid. 3. Profil belajar murid. Untuk yang pertama, kesiapan belajar murid adalah kapasitas awal untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Guru bisa menggunakan modul ajar atau RPP untuk menghasilkan produk belajar dengan memenuhi kebutuhan murid dan menyamakan peluang yang diibaratkan seperti tombol untuk menggambarkan kesiapan belajar murid. Kesiapan murid ini bukan tentang kecerdasan IQ anak, tetapi informasi awal yang dimiliki oleh belajar. Yang kedua, minat belajar murid adalah mental yang menghasilkan respon kepada situasi tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Minat belajar terbagi menjadi 2, yaitu minat belajar situasional, peningkatan perhatian, pengaruh yang dialami pada saat tertentu, dan yang kedua yaitu minat jangka panjang, kecenderungan untuk terlibat lama pada suatu materi. Dan yang ketiga yaitu profil belajar murid, mengacu pada cara-cara paling baik pada belajar. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Faktornya ada 4. Terhadap lingkungan belajarnya, ada pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, dan juga yang terakhir yaitu preferensi kecerdasan majemuk. Untuk lingkungan belajar, ada anak murid kita yang lebih suka belajar di taman, ada yang lebih suka berkelompok atau memilih sendirian, harus belajar pada cahaya terang, dan juga ada murid yang tidak bisa belajar ketika cuaca dingin. Jadi anak belajar harus disesuaikan dengan lingkungannya. Kita bisa melihat pengaruh budaya.
Pengaruh budaya di sini bisa dilihat dari anak-anak yang misalnya tinggal di sungai, di hutan, atau di perkotaan, di kampung nelayan, dan juga pedesaan. Dari kelima contoh ini, mereka akan memiliki gaya belajar yang sendiri karena terpengaruh oleh budaya dan juga lingkungan dari masyarakatnya sendiri. Kemudian untuk faktor belajar murid, ada gaya belajar yaitu terbagi menjadi 3 secara visual, auditori, dan juga kinestetik. Visual itu berarti bisa melihat dari video, gambar, auditori dari rekaman, kalau kinestetik langsung ya dikerjakan. Untuk kecerdasan majemuk kita mengetahui bahwa 8 kecerdasan majemuk yaitu linguistik atau secara logis matematis, ada spasial visual, yang keempat kinestetik atau jasmaninya, kelima musikal, 6 intrapersonal, 7 interpersonal, dan yang terakhir naturalis. Jadi pada manusia itu terdiri dari 8 kecerdasan majemuk. Untuk mengidentifikasi seorang murid, kita bisa melakukan mengamati perilaku, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi praktik pembelajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, bisa juga dengan membaca rapot sebelumnya, atau menggunakan tes formatif atau diagnostik. Ada 3 jenis asesmen yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu pra-assessment. Bisa melalui pretest, ada bisa melalui peta konsep, survei minat, melalui diskusi, dan juga bisa melalui kuis. Untuk kuis di sini kita bisa banyak sekali mengambilnya dari internet. Kemudian asesmen yang kedua yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif misalnya dilakukan sepanjang pembelajaran, bisa melewat checklist kemajuan murid, menjawab pertanyaan, lewat observasi atau membuat catatan, dan juga bisa juga lewat kuis. Formatif ini digunakan untuk mengukur pengetahuan atau kemampuan siswa ketika dalam prosesnya. Dan yang terakhir yaitu asesmen sumatif, yaitu bisa berupa tes objektif, dan yang kedua bisa juga berupa tes portofolio. Strategi diferensiasi yang bisa digunakan. Yang pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, ketiga, diferensiasi produk. Kita akan membahas satu-satu tentang strategi diferensiasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah apa yang akan kita ajarkan pada murid berdasarkan minat, profil belajar murid, kesiapan, tanggapan, atau kombinasi dari semua. Memperhatikan kebutuhan belajar fondasional, informatif bisa dilihat dari kesiapan murid harus merasa dekat. Contoh dari abstrak atau konkret. Berdasarkan minat, contohnya adalah bahan yang disukai murid, misalnya video atau gambar, sedangkan auditori dari rekaman suara. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu murid akan memahami atau memaknai materi yang dipelajari. Caranya yaitu bisa melalui kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu, agenda individual, memvariasi lama waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Untuk yang ketiga, diferensiasi produk. Tagihan yang berasal dari murid, hasil dari proses pembelajaran dan harus ada wujud. Bisa berupa pertunjukan, presentasi, karangan atau tulisan, hasil pidato, rekaman, dan juga diagram. Caranya adalah memberikan tantangan dan keberagaman variasi, dan juga memberikan pilihan bagaimana murid dapat mengekspresikan dirinya. Untuk keterkaitan modul 1-1 dengan 2-1. Hubungan antara 1-1 dengan 2-1 dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Ini sudah sesuai dengan filosofi yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa murid memiliki kodrat alamnya sendiri dan juga harus disesuaikan dengan kodrat zaman. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid. Dalam proses pembelajaran, pusatnya adalah murid. Guru dituntut untuk reflektif, mandiri dalam pengembangan mencari sumber belajar, kolaboratif dengan sesama rekan sejawat dan semua warga sekolah, dan inovatif untuk menemukan terobosan baru dalam pembelajaran. Semua ini digunakan dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan murid. Modul 1.3 dengan modul 2.1. Hubungan antara modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk hubungan antara modul 1.4 dengan modul 2.1, hubungan dengannya adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas di awal pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan budaya positif yang akan ditetapkan di sekolah dan juga di dalam kelas selama pembelajaran berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Kita nanti akan bertemu lagi di slide dan video berikutnya. Terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia.